Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Mahdi dengan NPM 220 810 100 Jadi tujuan saya membuat video ini tiada lain untuk menyelesaikan remedial ujian akhir semester dari praktikum pemrograman mobile. Jadi di video ini saya diberikan tugas untuk membuat aplikasi to-do list sederhana menggunakan Android Studio dan bahasa pemrograman Kotlin. Di aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti input untuk menambahkan tugas baru, recycle view untuk menampilkan daftar tugas, tombol hapus untuk menghapus tugas tertentu dari daftar, halaman utama aplikasi yang berisi edit text untuk memasukkan nama tugas, tombol untuk menambahkan tugas ke daftar. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Di bagian main activity XML ini, saya menggunakan constraint layout sebagai elemen dasar tata letak. Lalu di bagian text view ada elemen TV app name, ini untuk menampilkan nama aplikasi. Lalu peletakannya ini di bagian atas, rata tengah dengan teks besar dan efek bayangan. Lalu ada properti seperti text size dan text style. Ini digunakan untuk mengatur ukuran font dan gaya font. Selanjutnya di bagian recycle view ini berfungsi untuk daftar tugas. Di dalam recycle view ini memiliki elemen seperti RV, to do items. Ini adalah komponen utama yang menampilkan daftar tugas nantinya. Lalu disusun menggunakan recycle view yang dirancang untuk menangani daftar panjang secara efisien. Lalu ada juga property tools list item. Ini mengacu pada tata letak item tunggal. Selanjutnya ada text input layout dan text input edit text. Di text input layout menyediakan wadah untuk text input edit text, di mana si pengguna nanti dapat memasukkan tugas baru, lalu memiliki elemen gaya material dengan garis warna utama dengan hint text, lalu mempunyai elemen add to do title untuk menampung teks yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya ada tombol tambah dan hapus. Button add to do berfungsi untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Lalu untuk peletakannya di bagian bawah sebelah kiri dengan gaya warna utama di aplikasi. Lalu ada juga button delete dan to do. Ini berfungsi untuk menghapus tugas yang telah selesai dengan status check. Untuk peletakannya ini di bagian bawah sebelah kanan dengan warna yang menonjol dengan warna merah. Selanjutnya di halaman item todo.xml saya menggunakan constraint layout juga sebagai kontainer dengan lebar yang disesuaikan dengan layar perangkat atau match parent dan tinggi tetap 80 dp. Dan padding ditambahkan pada sisi kiri dan kanan untuk memberikan ruang kosong di sekitar elemen. Lalu ada text view. Text view digunakan untuk menampilkan teks. Dalam hal ini, teks defaultnya adalah text view. Diletakkan di bagian kiri atas layout dengan constraint yang menghubungkan dengan tepi layout dan juga dengan checkbox yang ada di sebelah kanan. Untuk ukuran teksnya diatur 24 sp agar mudah dibaca. Ada checkbox selanjutnya, ini digunakan untuk memberikan pilihan. Misalnya, si pengguna nanti menandai tugas yang sudah selesai. Untuk peletakannya ini di sisi kanan layout, tepat sejajar secara vertikal dengan text view. Untuk teks checkbox adalah checkbox yang juga bisa disesuaikan nantinya. Yang terakhir ada constraint. Untuk posisi kedua elemen tersebut diatur dengan constraint untuk memungkinkan elemen-elemen tersebut saling terhubung dan bisa menjaga posisi mereka tetap teratur meskipun ukuran layar nanti bisa berubah. Text view berada di kiri dan checkbox di kanan. Kedua diposisikan secara vertikal dengan tengah layout. Selanjutnya di file to do item. File ini mendefinisikan sebuah data class di dalam paket com.example.todolist. Kode ini merupakan inti dari struktur data yang digunakan dalam aplikasi to-do list.
Selanjutnya ada data class to do item. Ini adalah sebuah data class di Kotlin yang digunakan untuk menyimpan data sederhana dengan properti seperti title yang bertipe string, yang digunakan juga untuk menyimpan nama atau deskripsi tugas. Lalu dia bersifat wajib saat membuat objek to do item. Lalu ada properti isDone. Ini bertipe boolean dengan nilai default false. Properti ini juga digunakan untuk melacak apakah tugas sudah selesai atau belum. Lalu selanjutnya beralih ke file todo adapter.kt. Di sini ada package juga yang menjadi bagian dari aplikasi daftar tugas ini. Selanjutnya ada kelas todo adapter. Todo adapter ini ialah sebuah adapter untuk recycle view yang digunakan untuk menghubungkan data dengan tampilan dalam daftar tugas. Kelas ini menerima sebuah daftar mutable yang berisi data tugas. Selanjutnya ada view holder. Ini to do view holder adalah inner class yang bertugas menyimpan referensi ke elemen UI dalam layout item. Layout item sendiri terdiri dari TV title untuk menampilkan judul tugas dari properti title di to do item. Lalu yang terakhir ada cbDone. Ini checkbox yang menampilkan status penyelesaian tugas is done. Lalu ada fungsi utama dalam to do adapter, yaitu onCreate view holder. Ini untuk menghubungkan layout XML untuk satu item tugas ke objek view holder. Lalu ada layout di influence. Ini menggunakan layout influencer. Lalu kedua ada onBin view holder. Ini untuk menghubungkan data tugas pada posisi tertentu ke elemen UI di view holder. Dia juga menampilkan judul tugas di TV title dengan status selesai di cbDone. Lalu ada listener ditambahkan ke cbDone untuk memperbarui status isDone saat checkbox diubah. Lalu ketiga ada getItemCount. Ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah total item dalam daftar tugas. Lalu ada juga fungsi tambahan add to do item yang berfungsi untuk menambahkan tugas baru ke daftar. Ada notif item insert. Ini digunakan untuk memberitahu recycle view agar memperbarui tampilan hanya pada posisi yang ditambahkan. Lalu ada delete done to dos. Ini untuk menghapus semua tugas yang sudah selesai dari daftar. Lalu ada lagi notif data set change. Ini juga untuk memberitahu si recycle view untuk memperbarui seluruh daftar. Dan yang terakhir ada file mainActivity.kt. File ini adalah titik masuk utama aplikasi to-do list. Dia juga mengatur tampilan dan fungsi aplikasi menggunakan komponen antarmuka pengguna. Langsung saja ke struktur dasar onCreate method. Fungsi ini dipanggil saat aktivitas dibuat, bertindak sebagai entry point aplikasi. Dia juga melakukan tugas-tugas seperti mengatur layout utama pada aplikasi, menginisialisasi dan mengatur adapter untuk recycle view, dan juga mengelola tombol tambah tugas seperti add dan hapus tugas selesai seperti delete. Dan yang ketiga, inisialisasi komponen UI. Ini berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen berikut dari file XML menggunakan find view by ID. Yang pertama ada recycle view untuk menampilkan daftar tugas yang dinamis dan diatur dengan adapter bernama to do adapter. Kedua ada edit text untuk memasukkan judul tugas baru. Dan yang ketiga ada button. Ada tombol add untuk menambahkan tugas ke daftar. Dan ada tombol delete untuk menghapus tugas yang sudah selesai. Lalu ada fungsi tombol add, button add to do untuk mendapatkan teks dari edit text. Jika teks tidak kosong, membuat objek to do item dengan judul tugas tersebut, dan menambahkan ke daftar melalui to do adapter, lalu membersihkan input fail. Jika teks kosong, dia akan menampilkan pesan peringat toast kepada pengguna. Lalu ada tombol delete, button delete down to do.
ini berfungsi untuk menghapus semua tugas yang sudah selesai melalui to-do adapter. Lalu ada integrasi dengan adapter. To-do adapter mengatur logika pengajian daftar tugas pada recycle view dengan memiliki metode seperti add to-do item untuk menambah tugas baru. Yang kedua, delete don't to-dos, menghapus tugas yang selesai. Jadi si pengguna nanti dapat menambah tugas baru ke daftar dengan mengetik di input field dan menekan tombol add, dan menandai tugas selesai menggunakan kotak centang checkbox, dan menghapus tugas yang selesai dengan menekan tombol delete. Untuk kendala sendiri dalam mengerjakan project ini seperti kurang paham dari kode-kode yang diperlukan atau properti dalam mengerjakan project ini, dan seperti dependencies atau Gradle yang diperlukan untuk project ini. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat ini. Jadi di sini si pengguna akan diminta untuk masukkan list yang akan dilakukan, seperti misalnya mandiin Surya. Nah, di sini si pengguna akan diperintahkan untuk add tugas. Jadi sini akan ditampilkan tugas mandiin Surya. Jika si pengguna merasa tugas ini sudah dilakukan, maka si pengguna dapat memberikan contreng pada checkbox, lalu bisa dihapus dengan tekan tombol delete down. Dan si pengguna juga bisa menambahkan beberapa tugas. Kita coba mandiin Ayason, main ML, main raket, main cewek. Nah, jadi si pengguna sini bisa memberikan beberapa list tugas yang harus dia lakukan nantinya. Mungkin sampai sini saja presentasi yang saya buat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.